Film dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Su Qiao yang sedang mengantarkan pesanan kepada pelanggannya. Su Qiao adalah gadis desa yang hidup mandiri dan menjalankan usaha jualan bersama pamannya sejak kedua orang tuanya meninggal dunia. Di sisi lain, tampak seorang pria bernama Lin Zilu yang sedang dalam perjalanan menuju desa tersebut, diantar oleh sopirnya. Namun, mobil mereka tiba-tiba terhenti karena terhalang seekor sapi yang berdiri di jalan. Karena tidak bisa melanjutkan perjalanan, Lin Zilu memutuskan turun untuk menikmati keindahan alam persawahan di sekitar desa. Sementara itu, Su Qiao bertemu dengan kakeknya setelah mengantar barang. Sang kakek yang melihat ada orang asing masuk ke area persawahan meminta Su Qiao untuk mengeceknya. Khawatir orang itu akan merusak tanaman padi. Saat Su Qiao mengecek ke sawah, ia melihat seorang pria berjalan di pematang dan tampak menikmati suasana. Pria itu ternyata adalah Lin Zilu. Su Qiao berteriak memperingatkan Lin Zilu agar tidak berjalan di sana. Tetapi karena Lin Zilu sedang mendengarkan musik, ia tidak mendengarnya. Akhirnya, Su Qiao memutuskan untuk mendekatinya. Namun, karena terburu-buru, Su Qiao tersandung dan jatuh, sehingga secara tidak sengaja merusak peralatan musik milik Lin Zilu. Alih-alih meminta maaf, Su Qiao justru memarahi Lin Zilu, sehingga Lin Zilu memilih pergi dari sana. Karena kejadian itu, Su Qiao jadi terlambat masuk sekolah. Ia dan teman-temannya pun memanjat pagar sekolah untuk masuk. Setelah berhasil masuk, mereka ketahuan oleh ketua kelas. Untungnya, ketua kelas adalah teman satu geng mereka, sehingga mereka diperbolehkan masuk ke dalam kelas. Di dalam kelas, Su Qiao menunjukkan isi tasnya kepada teman-teman. Seekor anak babi yang belum sempat ia antar. Karena tidak ada tempat, Su Qiao menyimpannya di laci kosong sebelah tempat duduknya. Tak lama kemudian, seorang murid baru masuk ke kelas. Ternyata, murid itu adalah Lin Zilu. Ketika guru menyuruh Lin Zilu duduk di sebelah Su Qiao, ia menolaknya karena tidak suka dengan pria itu. Namun, karena guru mereka marah, Su Qiao tidak bisa menolak. Saat Lin Zilu hendak memasukkan tas ke dalam laci, Su Qiao berusaha mencegahnya. Terjadilah tarik-menarik yang menyebabkan tas terjatuh, dan anak babi di dalamnya lepas. Kejadian itu menimbulkan kekacauan di kelas. Akibatnya, Su Qiao dipanggil menghadap kepala sekolah. Takut dihukum, Su Qiao memohon maaf sambil berlutut. Namun, saat ia berdiri, betapa terkejutnya dia karena yang ada di depannya adalah Lin Zilu. Sebelum ia sempat marah, guru mereka masuk dan menjelaskan bahwa Lin Zilu adalah siswa khusus di sekolah tersebut. Su Qiao tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah Lin Zilu pergi, Su Qiao memohon pada gurunya agar tidak dihukum. Karena merasa kasihan, guru tersebut memaafkannya, dengan syarat Su Qiao tidak mengulangi perbuatannya dan harus meminta maaf kepada Lin Zilu. Namun, saat kembali ke kelas, bukannya meminta maaf, Su Qiao malah memarahi Lin Zilu karena telah membuatnya dimarahi guru. Tidak terima dituduh, Lin Zilu mengatakan bahwa Su Qiao yang bersalah karena telah merusak Walkman miliknya. Saat mereka sedang berdebat, Lin Zilu menerima telepon dari manajernya yang memintanya untuk meminta maaf pada produser. Namun, Lin Zilu mengabaikan permintaan itu. Sementara itu, di dalam kelas, Su Qiao yang masih kesal merencanakan untuk memberi pelajaran pada Lin Zilu bersama teman-temannya. Saat mereka bertemu Lin Zilu di jalan, Su Qiao hendak menghajarnya. Sayangnya, rencana itu gagal karena guru mereka tiba-tiba muncul. Akibatnya, Su Qiao dan kedua temannya dihukum. Saat menjalani hukuman, Lin Zilu datang dan mengejek Su Qiao,
membuatnya semakin kesal. Beberapa saat kemudian, Sukiao pulang dengan perasaan jengkel dan tidak menghiraukan pamannya. Sesampainya di rumah, Sukiao mendengar suara dari kamar mandi. Ia pun bersiap memukul orang itu dengan batu bata. Namun, ia sangat terkejut karena orang di dalam kamar mandi itu adalah Lin Zilu. Batu bata yang dibawanya pun jatuh menimpa kakinya. Sambil menahan sakit, Sukiao bertanya mengapa Lin Zilu ada di rumahnya. Tetapi Lin Zilu tidak menjawab. Saat makan malam, Sukiao kembali bertanya pada pamannya. Sang paman menjelaskan bahwa Lin Zilu menyewa kamar mereka seharga 1.600 yuan per bulan, dan uang itu cukup untuk menghidupi mereka. Mendengar jumlah yang besar, Sukiao setuju asalkan Lin Zilu tidur di gudang. Namun, pamannya mengatakan bahwa Lin Zilu akan tidur di kamar Sukiao, dan Sukiao harus tidur di kamar paman. Sukiao tentu saja tidak setuju dan pergi dengan perasaan kesal. Dari bawah, ia berteriak bahwa ia tidak akan masuk rumah sampai Lin Zilu pergi. Pamannya mencoba membujuk dengan menawarkan 1.200 yuan sebagai uang sewa, tapi Sukiao tetap menolak. Tak lama kemudian, hujan turun. Sukiao yang masih berdiri di luar pun kehujanan. Saat itulah Lin Zilu datang membawakan payung untuk Sukiao. Akhirnya, Sukiao memutuskan untuk menerima keberadaan Lin Zilu di kamarnya. Saat mengemasi barang, mereka kembali bertengkar karena Sukiao tidak mau memberikan password Wi-Fi rumah. Saat melihat foto masa kecil Sukiao, Lin Zilu tersenyum dan berkata dalam hati bahwa ia akhirnya bertemu teman lamanya, meski temannya itu tidak mengenalinya. Lamunan Lin Zilu kembali ke masa kecil, ketika ia bermain dengan seorang gadis kecil sambil mendengarkan musik. Namun, lamunannya terputus saat menerima pesan dari temannya. Sementara itu, di kamarnya, Sukiao sedang menonton film kesukaannya. Ia terkejut saat melihat salah satu adegan yang memperlihatkan sosok Lin Zilu. Ia pun segera berlari untuk memeriksa poster film itu. Betapa terkejutnya Sukiao saat mengetahui bahwa Lin Zilu adalah aktor dalam film tersebut. Di kamarnya, Lin Zilu kembali teringat saat produser memintanya meminta maaf kepada perusahaan atas kesalahan yang ia lakukan, namun ia menolak. Rupanya, Lin Zilu memutuskan bersekolah di desa itu untuk menenangkan diri dari masalah yang menimpanya. Keesokan harinya, saat mereka sedang sarapan, Sukiao menyebutkan bahwa Lin Zilu adalah selebritas yang tersesat di kampungnya. Mendengar itu, Lin Zilu bertanya dari mana Sukiao mengetahui bahwa dirinya seorang selebritas. Sukiao menjawab bahwa ia melihatnya di film. Karena identitasnya sudah terbongkar, Lin Zilu bertanya apakah Sukiao ingin meminta tanda tangan. Namun, Sukiao malah menghina dengan mengatakan bahwa Lin Zilu tidak seterkenal aktor favoritnya. Pertengkaran kecil itu akhirnya ditengahi oleh paman Sukiao, membuat Lin Zilu memilih pergi. Melihat kepergian Lin Zilu, Sukiao justru senang karena pamannya membelanya. Dalam perjalanan menuju sekolah, Lin Zilu meminta tumpangan karena jarak sekolah cukup jauh. Awalnya, Sukiao enggan memboncengnya, namun karena Lin Zilu bersedia memboncengnya terlebih dahulu, akhirnya Sukiao menyerahkan sepedanya. Namun, Lin Zilu malah pergi meninggalkannya. Saat Sukiao berhasil menyusulnya, tiba-tiba terdengar pengumuman melalui pengeras suara desa dari kepala desa tentang kedatangan selebritas bernama Lin Zilu. Sukiao mengaku hanya membagikan info itu di grup, tetapi hal tersebut membuat semua warga mengetahui identitas Lin Zilu. Sesampainya di sekolah,
Teman-teman Sukiao memberitahunya bahwa banyak siswa meminta tanda tangan Lin Zilu. Ingin menyindir, Sukiao segera mencarinya dan menyebut Lin Zilu sebagai aktor yang tidak terkenal. Namun, Lin Zilu justru merangkul Sukiao dan mengatakan pada semua orang bahwa ia tinggal di rumah Sukiao. Jika ada yang ingin minta tanda tangan, mereka harus menghubungi Sukiao terlebih dahulu. Ia pun pergi, meninggalkan Sukiao yang makin kesal. Saat pulang sekolah, Sukiao mengajak Lin Zilu ke sebuah pertanian dengan maksud mengerjainya lagi. Sesampainya di sana, Sukiao berteriak kepada para petani bahwa selebritas ingin membantu mereka panen. Warga yang senang mendengarnya langsung memberi Lin Zilu pakaian kerja. Terlanjur masuk dalam permainan, Lin Zilu akhirnya membantu warga memanen buah nanas. Saat beristirahat, ia bertemu teman Sukiao yang sedang membawa anak babi milik Sukiao. Teman itu mengatakan bahwa anak babi itu akan disembelih karena mencoba kabur. Merasa kasihan, Lin Zilu memintanya, dan setelah temannya pergi, ia melepaskan anak babi itu ke alam bebas. Malam harinya, Sukiao menunggu kepulangan Lin Zilu karena membawa anak babinya. Saat Lin Zilu tiba, ia mengatakan bahwa anak babi itu telah ia lepaskan. Sukiao pun marah dan menuduh Lin Zilu hanya akan membawa masalah di desanya, seperti yang ia lakukan di kota terhadap sutradaranya. Mengetahui bahwa Sukiao sudah tahu masalahnya, Lin Zilu balik bertanya apakah ia salah jika berkelahi dengan sutradaranya yang telah melecehkan seorang wanita. Mendengar hal itu, Sukiao langsung mendukungnya dan meminta Lin Zilu untuk menghubungi produsernya dan menyatakan bahwa ia tidak bersalah. Sukiao pun memuji dan mendukung tindakan Lin Zilu yang berani membela perempuan. Cerita kemudian beralih ke masa lalu. Saat itu, manajer Lin Zilu membawanya menemui produser yang berjanji akan mempromosikan karirnya. Ketika Lin Zilu menolak minum, ia malah disuruh menyanyi. Di saat yang sama, manajernya dilecehkan oleh produser lain, membuat Lin Zilu marah dan menyiram mereka dengan minuman. Karena kejadian itulah, Lin Zilu memutuskan pergi ke desa untuk menenangkan diri. Sejak malam itu, Sukiao merasa senang mengetahui bahwa Lin Zilu berani menentang perbuatan tidak senonoh dari produsernya. Tengah malam, tanpa sadar, Sukiao berjalan ke kamar Lin Zilu dan tidur di sebelahnya. Ketika terbangun, Lin Zilu heran melihat Sukiao di sampingnya. Ia mencoba membangunkannya, namun Sukiao tidak bergeming. Lin Zilu hanya memandangi wajah Sukiao sambil teringat masa kecil saat mereka tidur bersama. Ternyata, Sukiao adalah teman masa kecil Lin Zilu, meskipun Sukiao belum menyadarinya. Karena Sukiao tak kunjung bangun, Lin Zilu pun memilih keluar kamar. Keesokan harinya, saat terbangun, Sukiao berteriak melihat Lin Zilu mengambil alat musiknya. Ia bertanya mengapa Lin Zilu berada di kamarnya. Lin Zilu menjelaskan bahwa justru Sukiao yang datang ke kamarnya dan memeluknya sepanjang malam. Malu mendengarnya, Sukiao keluar dan langsung mengunci pintu kamar Lin Zilu dari luar. Pertengkaran mereka berlanjut saat sarapan. Ketika ayah Lin Zilu menelepon paman Sukiao, Sukiao merebut telepon itu dan menjelek-jelekan Lin Zilu pada ayahnya. Beberapa hari kemudian, saat Lin Zilu memakan es buatan Sukiao, ia memuji rasanya. Namun, Sukiao menagih $2 per gelas. Lin Zilu pun mentransfer beberapa dolar.
Su Qiao sangat senang karena uang itu cukup untuk membelikan pamannya mobil bekas. Mengetahui niat baik Su Qiao, Lin Zilu mengajaknya ke kota untuk melihat-lihat mobil bekas. Namun, Su Qiao langsung menolaknya dan berkata bahwa ia tidak akan pernah pergi ke kota seumur hidupnya. Di sekolah, karena penasaran, Lin Zilu bertanya kepada Jinjin, teman Su Qiao, tentang alasan mengapa Su Qiao tidak mau pergi ke kota. Jinjin menjelaskan bahwa setiap kali Su Qiao pergi ke kota, selalu saja terjadi hal buruk setelahnya. Saat Su Qiao berusia 3 tahun, sepulang dari kota, kedua orang tuanya meninggal. Lalu ketika berusia 11 tahun, giliran neneknya yang meninggal karena kecelakaan mobil, juga sepulang dari kota. Sejak itu, menurut Jinjin, Su Qiao merasa seperti buta setiap kali ia pergi ke kota, seolah hal-hal buruk selalu menghantuinya. Jinjin pun berpesan pada Lin Zilu agar tidak membawa Su Qiao pergi ke kota, karena dikhawatirkan hal serupa akan terulang. Namun, Lin Zilu sulit mempercayai cerita Jinjin tersebut. Malam harinya, Paman Su Qiao bertanya kepada Lin Zilu tentang rencananya membawa Su Qiao ke kota. Lin Zilu membenarkannya, tetapi menjelaskan bahwa Su Qiao menolak keras untuk pergi. Sang paman merasa prihatin karena ia sebenarnya berharap keponakannya mau ke kota. Ia tidak ingin Su Qiao menghabiskan hidupnya di desa selamanya. Paman Su Qiao pun memiliki rencana. Ia akan membawa Su Qiao ke kota dalam keadaan tertidur. Pagi harinya, sang paman menutup mata Su Qiao dan membawanya ke atas mobil Lin Zilu tanpa sepengetahuannya. Ketika Su Qiao terbangun dan menyadari dirinya berada di atas mobil Lin Zilu, ia terkejut. Lin Zilu mengatakan bahwa mereka akan pergi ke kota untuk membeli mobil bagi pamannya. Su Qiao meminta agar ia diturunkan, namun Lin Zilu mengabaikannya. Sesampainya di kota, Lin Zilu tetap membawa Su Qiao dengan mata tertutup. Saat Su Qiao mencoba membuka penutup matanya, trauma masa lalunya tiba-tiba kambuh. Ia pun memutuskan untuk tidak membuka penutup matanya sama sekali. Untuk menggoda Su Qiao, Lin Zilu berpura-pura meninggalkannya. Su Qiao panik dan akhirnya ditarik kembali oleh Lin Zilu. Mereka pun pergi dari tempat itu, dengan Su Qiao masih menutup matanya. Tak lama kemudian, Lin Zilu bertemu manajernya untuk menandatangani kontrak lisensi lagu ciptaannya. Ketika masuk ke kantor, manajernya tersenyum melihat tingkah Su Qiao yang masih mengenakan penutup mata. Saat Lin Zilu menandatangani kontrak, manajernya memuji lagu karya Lin Zilu dan menyarankannya untuk kembali ke dunia hiburan. Beberapa saat kemudian, Lin Zilu dan Su Qiao, ditemani manajer, menemui pemilik mobil yang ingin menjual kendaraannya. Su Qiao yang sudah membuka penutup matanya mulai bicara dengan si pemilik mobil. Berkat bantuan Lin Zilu, akhirnya Su Qiao berhasil membeli mobil tersebut untuk pamannya. Setelah urusan selesai, Lin Zilu berniat mengajak Su Qiao berkeliling kota. Namun, Su Qiao menolak. Untuk mengelabui Su Qiao, Lin Zilu berbohong dengan mengatakan bahwa mereka akan langsung pulang. Dengan mata masih tertutup, Lin Zilu membawa Su Qiao naik wahana perahu di taman hiburan. Saat wahana mulai bergerak, Su Qiao merasa seperti terbang. Lin Zilu lalu kembali berbohong, mengatakan bahwa mereka sedang pulang naik helikopter. Begitu menyadari dirinya ditipu, Su Qiao berteriak ketakutan sambil memeluk Lin Zilu. Setelah turun dari wahana, Su Qiao muntah karena pusing. Lin Zilu pun terpaksa menggendong Su Qiao pulang. Tak lama kemudian, karena Lin Zilu ingin menyembuhkan trauma Su Qiao, ia meminta Su Qiao untuk melepas penutup matanya.
Namun, Su Qiao menolak dan dengan emosi mengusir Lin Zilu pergi. Setelah Lin Zilu pergi, Su Qiao mulai panik. Ia teringat kembali kejadian masa kecil saat neneknya meninggal karena kecelakaan. Tiba-tiba seseorang menarik penutup matanya. Ia berlari mengejar, namun nyaris tertabrak mobil jika saja Lin Zilu tidak menyelamatkannya. Dalam pelukan Lin Zilu, Su Qiao menangis. Lin Zilu meminta maaf karena telah meninggalkannya. Ia lalu memasangkan headset di telinga Su Qiao untuk menenangkannya. Setelah tenang, Lin Zilu menyuruh Su Qiao melihat keindahan kota di belakang mereka. Awalnya Su Qiao ragu, tetapi setelah diyakinkan bahwa Lin Zilu akan selalu melindunginya, ia mulai berani membuka matanya pelan-pelan. Berkat usaha Lin Zilu, untuk pertama kalinya sejak usia 11 tahun, Su Qiao berani melihat pemandangan kota lagi. Setelah puas menikmati keindahan kota, Lin Zilu mengajak Su Qiao pulang. Di perjalanan, Su Qiao membiarkan Lin Zilu yang kelelahan tertidur di bahunya. Setibanya di rumah, Su Qiao membangunkan Lin Zilu dengan lembut. Di depan rumah, Su Qiao memberikan kunci mobil yang baru saja ia beli kepada pamannya. Sang paman pun sangat gembira bisa memiliki mobil. Saat pengumuman hasil ujian semester diumumkan, Su Qiao dimarahi gurunya karena dari 150 murid, ia mendapat peringkat ke-149. Temannya, Fang Ling, bahkan berada di peringkat ke-150. Karena nilai mereka sangat rendah, guru menyuruh Lin Zilu membantu Su Qiao belajar, sementara Fang Ling akan dibantu oleh Jin Jin. Malam harinya, Lin Zilu mulai mengajari Su Qiao pelajaran. Namun, Su Qiao tidak memahami apapun. Lin Zilu menyadari bahwa Su Qiao sudah jauh tertinggal dalam pelajaran. Akhirnya, ia harus mengulang semua pelajaran dari dasar. Melihat kesungguhan Lin Zilu, Su Qiao mulai kagum padanya dan merasa tertantang untuk belajar lebih giat. Beberapa hari kemudian, saat mereka belajar bersama, Su Qiao melihat Lin Zilu ketiduran karena kelelahan. Diam-diam, ia memandangi wajah Lin Zilu yang tertidur. Melihat Lin Zilu tidur sambil mendengarkan musik, Su Qiao mengambil headsetnya untuk mendengarkan. Alangkah terkejutnya ia saat menyadari bahwa suara yang Lin Zilu dengarkan adalah suaranya sendiri. Mengetahui hal itu, Su Qiao teringat akan masa kecilnya, saat ibunya membawa seorang anak laki-laki berlibur ke desa mereka. Saat itu, Su Qiao kecil sangat senang dan memuji ketampanan anak laki-laki itu. Hari-hari yang mereka lalui dulu sering dihabiskan dengan mendengarkan musik bersama. Sebelum berpisah waktu kecil, Su Qiao pernah merekam suaranya yang menyatakan bahwa ia sangat menyukai Lin Zilu dan ingin menikah dengannya suatu hari nanti. Barulah ia menyadari bahwa tape recorder yang selalu dibawa Lin Zilu selama ini adalah hadiah pemberiannya dulu. Ketika Lin Zilu terbangun, ia mengambil kembali alat musiknya, membuat suasana antara mereka menjadi canggung. Ia bertanya pada Su Qiao apakah ia sudah mendengar isi rekaman di tape recorder itu. Namun karena malu, Su Qiao pura-pura tidak tahu dan berpura-pura tidak mendengar isi rekaman tersebut. Lin Zilu lalu mengatakan bahwa yang ia dengar adalah suara seorang anak kecil. Sikap Su Qiao yang terus berpura-pura membuat Lin Zilu kesal. Ia pun menyuruh Su Qiao untuk kembali mengulang pelajarannya. Setelah Su Qiao pergi, Lin Zilu bertanya-tanya dalam hati mengapa Su Qiao belum juga mengenalinya. Keesokan harinya,
Su Qiao menceritakan semua kejadian itu pada sahabatnya, Jin Jin. Ia mengaku sangat malu setelah mengetahui bahwa Mumu, teman bermain masa kecilnya, ternyata adalah Lin Zilu yang kini tinggal di rumahnya. Jin Jin justru senang mendengarnya karena Lin Zilu ternyata sudah mengenal Su Qiao sejak lama. Ia pun memberi semangat pada Su Qiao agar hubungannya dengan Lin Zilu menjadi lebih dekat. Di sekolah, saat bertemu dengan Lin Zilu, Su Qiao merasa gugup dan malu. Namun ketika Lin Zilu memperlihatkan hasil ujian yang mulai membaik, Su Qiao merasa senang dan langsung berlari meninggalkannya. Beberapa hari kemudian, Guru Yu, wali kelas mereka, mengumumkan bahwa seluruh murid tahun ini lulus. Seluruh siswa pun bersorak gembira. Tak lama setelah itu, Su Qiao berdiri di puncak gedung sekolah, dan Lin Zilu yang melihatnya merasa heran. Su Qiao mengatakan bahwa karena ia telah lulus, ia merasa berhasil melewati semua tantangan hidupnya. Ia berterima kasih pada Lin Zilu karena sudah banyak membantunya, dan berjanji akan selalu mengingatnya. Mendengar hal itu, Lin Zilu justru kesal karena hingga saat itu, Su Qiao masih belum mengenal siapa dirinya sebenarnya. Keesokan harinya, saat Lin Zilu membantu temannya membersihkan nanas, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Temannya mengangkat telepon itu dan mengaktifkan pengeras suara. Dari seberang, terdengar suara Yuhe yang mendesak Lin Zilu agar segera mengungkapkan perasaannya pada Su Qiao sebelum terlambat. Semua teman yang mendengarnya pun tertawa. Teman-temannya menyarankan agar Lin Zilu segera menyatakan perasaan, atau Su Qiao akan terus menganggapnya hanya sebagai saudara. Tak lama kemudian, adik Jin Jin datang memanggil Fang Liang dengan sebutan kakak ipar. Hal itu membuat Lin Zilu heran dan bertanya sejak kapan Fang Liang berpacaran dengan Jin Jin. Sebelum sempat dijawab, adik Jin Jin mengatakan bahwa kakaknya sedang bersiap untuk pergi kencan buta atas permintaan nenek mereka. Mendengar itu, Fang Liang langsung bergegas pergi ke rumah Jin Jin sambil berteriak agar Jin Jin menunggunya. Fang Liang tampak lesu saat mengetahui bahwa Jin Jin dijodohkan dengan pria kota. Untuk menghiburnya, Su Qiao dan Lin Zilu berniat membantu Fang Liang mendapatkan kembali hati Jin Jin. Mereka pun melatih Fang Liang agar bisa mengungkapkan perasaannya dengan baik. Saat latihan, Lin Zilu menolak jika Su Qiao yang menjadi Jin Jin dan memilih menggantikannya sendiri. Namun karena Fang Liang terus melakukan kesalahan, akhirnya Lin Zilu dan Su Qiao memutuskan untuk memberi contoh. Ketika mereka memeragakan adegan pengungkapan perasaan, jantung Su Qiao berdebar-debar. Rasanya seperti Lin Zilu benar-benar menyatakan cinta padanya. Namun semua itu buyar ketika Fang Liang memuji akting Lin Zilu, meski ia sendiri mengaku tidak bisa menirunya. Mereka kemudian memutuskan untuk latihan di sebuah jembatan. Namun Fang Liang kembali gagal, sehingga Su Qiao diminta menggantikannya. Saat memeragakan adegan itu, Su Qiao malah berteriak, mengaku sangat menyukai Lin Zilu. Hal itu membuat Lin Zilu mengira Su Qiao benar-benar menyukainya. Setelah kejadian itu, keduanya kembali merasa canggung. Dalam perjalanan pulang, Su Qiao tiba-tiba berhenti karena teringat dengan ucapannya tadi. Saat Lin Zilu mendekatinya, ia pun berkata bahwa ia juga menyukai Su Qiao. Mendengar itu, Su Qiao terpaku, hingga akhirnya Fang Liang datang dan berseru bahwa wajah Su Qiao memerah karena mendengar pengakuan Lin Zilu. Saat makan bersama, Su Qiao masih bertanya-tanya dalam hati apakah ucapan Lin Zilu tadi hanya akting atau sungguhan, karena menurutnya terasa begitu nyata. Tiba-tiba ponsel Lin Zilu berbunyi. Su Qiao langsung memintanya karena ingin tahu isinya. Setelah membaca pesan di dalamnya, Su Qiao terkejut karena mendapati pesan bahwa Fang Liang berencana membawa Jin Jin kabur menikah. Sementara itu,
Saat Jinjin hendak pergi dengan pria pilihan neneknya, tiba-tiba Fang Liang datang dan membawanya lari. Di sebuah lapangan basket, Fang Liang mempraktikkan semua yang telah diajarkan oleh Su Qiao dan Lin Zilu untuk merayu Jinjin. Namun karena Fang Liang tidak bisa akting, Jinjin malah tersenyum geli melihat rayuan itu. Sambil tersenyum, Jinjin mendekatinya dan mengatakan bahwa meskipun ia menyukai Fang Liang, ia belum siap menikah dalam waktu dekat. Malam harinya, saat membuka media sosial, Su Qiao menemukan akun bernama Mumu, akun milik Lin Zilu. Ketika membaca status yang ditulis Lin Zilu tentang dirinya, tanpa sengaja Su Qiao memberi tanda suka. Ia pun kesal pada dirinya sendiri. Saat ingin menghapusnya, ternyata Lin Zilu sudah melihatnya dan langsung mengirimkan lagu untuk mereka dengarkan bersama. Keesokan paginya, saat akan mandi, Su Qiao dan Lin Zilu merasa canggung karena bertemu. Keduanya pun sama-sama keluar. Rasa canggung itu terus berlanjut hingga mereka duduk bersama di meja makan. Tak lama kemudian, Lin Zilu mengirim pesan yang mengajak Su Qiao jalan-jalan bersamanya. Melihat pesan itu, Su Qiao tersenyum geli karena mereka sebenarnya sedang duduk bersebelahan. Akhirnya, mereka pergi berdua menggunakan sepeda untuk merekam suara alam sebagai inspirasi lagu Lin Zilu. Hari itu mereka habiskan dengan merekam suara-suara alam sambil menikmati suasana pedesaan yang damai. Sesampainya di rumah, Lin Zilu menerima pesan dari ayahnya yang menyuruhnya pulang. Setelah membaca pesan itu, sikap Lin Zilu terhadap Su Qiao mendadak berubah, membuat Su Qiao bingung. Tak lama, paman Su Qiao keluar dan mengatakan bahwa ayah Lin Zilu sudah membelikan tiket pulang. Mendengar hal itu, Su Qiao langsung menemui Lin Zilu dan bertanya kenapa ia tidak memberitahu soal rencana kepulangannya. Lin Zilu menjelaskan bahwa ia belum berniat pulang hari itu. Namun, Su Qiao mengatakan bahwa pamannya sudah bilang tiketnya telah dibeli. Merasa dibohongi, Su Qiao marah karena menganggap Lin Zilu tidak jujur. Menyadari bahwa ia menyinggung perasaan Su Qiao, Lin Zilu menyusul Su Qiao yang sedang mengupas nanas. Namun, di sana mereka malah kembali bertengkar. Nenek Liu yang melihat itu mencoba menasihati mereka agar berhenti bertengkar. Tapi karena terlalu emosi, Su Qiao memilih pergi dan Lin Zilu mengikutinya. Malam harinya, paman Su Qiao datang memberi kabar bahwa Nenek Liu terkena serangan jantung dan meninggal dunia. Su Qiao dan Lin Zilu sangat terkejut, karena sore tadi mereka masih sempat bersama beliau. Keesokan harinya, semua warga memberi penghormatan terakhir untuk Nenek Liu. Su Qiao dan Lin Zilu turut bersedih dan masih sulit percaya atas kepergian beliau. Sementara itu, saat berjalan bersama Jinjin, Fang Liang bertanya alasan Jinjin menolaknya menjadi pacar. Jinjin menjelaskan bahwa ia tidak ingin berpacaran sebelum kuliah. Namun, jika Fang Liang mau kuliah bersamanya di kota, ia akan mempertimbangkan untuk menerima cintanya. Mendengar itu, Fang Liang sangat senang dan memutuskan akan kuliah bersama Jinjin agar bisa bersamanya. Saat berjalan sendirian, Lin Zilu mendapat pesan dari paman Su Qiao yang memintanya pergi ke rumah Nenek Liu untuk melihat selai nanas buatan Su Qiao. Sesampainya di sana, ia menemukan secari kertas yang mengungkapkan bahwa selai nanas itu memang dibuat oleh Su Qiao. Cerita pun kembali ke masa lalu, saat Mumu, teman kecil Su Qiao, harus pergi.
Sukiao kecil menangis karena Mumu tidak bisa lagi mencicipi nanas mereka. Namun Nenek Yu mengatakan bahwa mereka akan membuat nanas kaleng, agar Mumu bisa menikmatinya kapanpun. Barulah kini Lin Zilu menyadari bahwa alasan Sukiao rutin membuat nanas kaleng setiap tahun adalah agar Mumu, yang ternyata dirinya, bisa menikmatinya saat kembali. Menyadari hal itu, Lin Zilu segera mencari Sukiao yang sedang berada di rumah peninggalan Nenek Liu. Sesampainya di sana, ia melihat Sukiao menangis karena masih sedih atas kepergian Nenek Liu. Lin Zilu mengatakan bahwa ia datang karena mendapat nanas kaleng dari Nenek Liu, bersamaan dengan sepucuk surat yang menyuruhnya ke sana. Mereka membaca pesan terakhir dari Nenek Liu, yang berisi harapan agar mereka berhenti bertengkar. Nenek Liu juga mengungkap bahwa ia tahu Lin Zilu adalah Mumu kecil, sosok yang selalu dirindukan Sukiao sejak kecil. Sukiao sangat sedih karena Nenek Liu telah pergi sebelum sempat melihat dirinya bahagia. Untuk menghiburnya, Lin Zilu berkata bahwa meski Nenek Liu telah tiada, ia yakin beliau akan menyaksikan mereka dari tempatnya sekarang. Ia juga berterima kasih karena tahu bahwa Sukiao membuat nanas kaleng setiap tahun demi dirinya. Ia berjanji akan selalu menjaga Sukiao. Sejak hari itu, mereka menjalani hari-hari penuh canda tawa, seperti sepasang kekasih. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba ayah Lin Zilu datang mengunjungi mereka. Sesampainya di rumah, Lin Zilu langsung masuk ke kamarnya untuk menghindari ayahnya. Setelah menjamu ayah Lin Zilu, Sukiao menyusul ke kamar Lin Zilu. Ia mengatakan bahwa kedatangan ayahnya kali ini untuk membawanya pulang ke kota. Tapi Lin Zilu mengatakan bahwa ia tidak ingin pulang. Karena ayah Lin Zilu datang dengan baik-baik, Sukiao menyarankan agar ia berbicara baik-baik juga dan memberikan kamarnya agar sang ayah bisa beristirahat. Lin Zilu menyetujui saran itu. Lalu mereka makan bersama. Saat makan, ayah Lin Zilu mengucapkan terima kasih pada paman Sukiao karena telah menjaga anaknya. Namun, ia juga mengatakan bahwa kini saatnya Lin Zilu kembali ke kota untuk melanjutkan kuliah. Mendengar itu, Lin Zilu menolak dan menyatakan ingin tetap tinggal di desa. Hal ini membuat ayahnya marah, dan mereka pun bertengkar. Paman Sukiao berusaha menenangkan mereka. Ketika ingin beristirahat di kamar anaknya, ayah Lin Zilu membaca buku-buku yang ada di sana. Sukiao hendak menemui ayah Lin Zilu di kamarnya. Meskipun Lin Zilu melarang, Sukiao tetap masuk. Di dalam, Sukiao menceritakan kegiatan Lin Zilu selama di desa. Ia menceritakan bahwa Lin Zilu sangat menyukai musik, bahkan menghasilkan banyak uang dari karya-karyanya selama tinggal di sana. Ia juga disukai oleh warga karena sering membantu mereka. Sukiao menyarankan agar ayah Lin Zilu berbicara dengan anaknya secara baik-baik, dan sang ayah setuju melakukannya seperti permintaan Sukiao. Ketika keluar dari kamar, Lin Zilu mengambil catatan yang berisi tentang dirinya, yang ditulis oleh Sukiao. Sukiao mengejarnya dan berusaha merebutnya kembali. Saat itu, Lin Zilu mendekatkan wajahnya ke telinga Sukiao. Ia mengucapkan terima kasih kepada Sukiao karena telah membantu memberi pengertian kepada ayahnya. Keesokan paginya, hubungan Lin Zilu dengan ayahnya mulai membaik. Sang ayah mengatakan bahwa setelah mendengar penjelasan Sukiao semalam tentang anaknya, ia mulai memahami keinginan Lin Zilu untuk menekuni musik. Ia pun berjanji akan mendukung impian anaknya itu. Namun, ia juga berharap Lin Zilu tetap melanjutkan pendidikannya, agar memiliki masa depan yang lebih cerah. Saat sarapan, ayah Lin Zilu memberitahu bahwa ia telah memanggil pelatih musik agar Lin Zilu bisa masuk ke sekolah seni. Namun,
Lin Zilu tidak setuju, karena menurutnya sekolah seni di desa sudah cukup bagus. Ia kemudian pergi meninggalkan meja makan. Keesokan harinya, sebelum Su Qiao mengantarkan pesanan pelanggannya, ia mengatakan bahwa ia setuju dengan pendapat ayah Lin Zilu. Ia menyarankan Lin Zilu untuk mempertimbangkan kembali keinginannya masuk sekolah musik. Setelah pulang mengantar pesanan, Su Qiao tidak menemukan Lin Zilu di rumah. Pamannya kemudian memberitahu bahwa Lin Zilu sudah pergi bersama ayahnya. Mendengar itu, Su Qiao merasa sangat sedih karena Lin Zilu pergi tanpa pamit. Dalam kesedihannya, Su Qiao mencoba menghubungi ponsel Lin Zilu, tetapi tidak bisa tersambung. Ia pun mengira Lin Zilu telah mengganti nomornya. Tangisnya semakin pecah karena merasa ditinggalkan. Namun tiba-tiba, Lin Zilu muncul di hadapannya. Su Qiao pun langsung menanyakan kenapa ponselnya tidak bisa dihubungi. Lin Zilu menjelaskan bahwa ia pergi ke makam ibunya bersama ayahnya, dan di sana tidak ada sinyal. Ia kemudian bertanya, apakah Su Qiao menangis karena dirinya? Dengan kesal, Su Qiao pergi meninggalkannya. Lin Zilu berusaha mengejarnya, tapi Su Qiao mengacuhkannya. Setelah mereka duduk berdua, Su Qiao bertanya apakah Lin Zilu tidak ingin masuk sekolah musik karena dirinya. Lin Zilu membenarkannya, karena ia tidak ingin berpisah darinya. Namun, Su Qiao mengatakan bahwa ia juga ingin melanjutkan pendidikan ke kota besar. Ia bermimpi untuk belajar bisnis dan suatu saat memiliki usaha sendiri seperti supermarket besar di kota. Ia berharap, jika ia kuliah di kota nanti, mereka bisa tetap bersama. Mendengar hal itu, Lin Zilu akhirnya setuju untuk melanjutkan studi musiknya. Mereka pun berjanji akan selalu bersama. Malam harinya, semua teman-teman mereka datang membawa makanan untuk merayakan pesta perpisahan Lin Zilu. Namun, Su Qiao enggan bergabung karena merasa sedih harus berpisah dengannya. Setelah acara selesai, Lin Zilu menemui Su Qiao yang sedang duduk di loteng. Melihat Su Qiao yang sedih, ia menempelkan alat musik ke telinga Su Qiao dan memutar rekaman suara Su Qiao saat masih kecil, ketika ia menyatakan perasaannya dan ingin menikah dengan Lin Zilu. Setelah Su Qiao mulai tenang, Lin Zilu melepas alat musik itu dan memberikannya kepada Su Qiao, agar ia tetap bisa mengingatnya saat ia pergi ke kota. Sebagai balasan, Su Qiao memberikan sebuah kotak kecil dan memintanya untuk dibuka. Begitu dibuka, ratusan kunang-kunang beterbangan, membuat malam itu terasa sangat indah. Su Qiao mengatakan bahwa kini ia percaya Lin Zilu tidak akan melupakannya, karena setiap kali melihat kunang-kunang, ia pasti akan teringat padanya. Melihat Su Qiao yang mulai ceria, Lin Zilu menggenggam erat tangannya. Keesokan paginya, semua teman dan guru ikut mengantar keberangkatan Lin Zilu. Ketika Su Qiao mengucapkan salam perpisahan, Lin Zilu memeluknya di depan semua orang. Sejak kepergian Lin Zilu, Su Qiao dan teman-temannya semakin giat belajar di bawah bimbingan guru mereka, demi mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi. Fang Liang yang hanya bisa masuk melalui jalur olahraga juga berlatih keras bermain basket dengan bimbingan Jin Jin, agar bisa kuliah bersama. Di sela-sela waktu senggang, Su Qiao sering merasa sedih karena sejak Lin Zilu pergi, ia tidak pernah menghubunginya. Semua pesan yang ia kirim tidak pernah dibalas. Meski begitu, Su Qiao tidak patah semangat dan terus belajar dengan sungguh-sungguh. Suatu malam, saat tidur bersama Jin Jin, Su Qiao mengutarakan kesedihannya.
Ia merasa Lin Zilu mungkin sudah melupakannya karena tak pernah memberi kabar. Jinjin berusaha menenangkannya, meyakinkan bahwa mungkin Lin Zilu hanya sedang sibuk dan tidak ingin mengganggu Sukiao yang sedang fokus belajar. Walau Jinjin mencoba menenangkannya, Sukiao tetap merasa gelisah karena belum juga mendapat kabar. Keesokan harinya, ujian masuk perguruan tinggi pun dilaksanakan. Sukiao tampak tenang mengerjakan soal karena telah mempersiapkan diri dengan baik. Beberapa hari kemudian, mereka sangat gembira karena semua dinyatakan lulus. Fang Liang juga diterima dan sangat senang karena bisa kuliah bersama Jinjin. Sukiao sendiri diterima di perguruan tinggi di Beijing. Untuk merayakan kelulusan dan ulang tahun Sukiao, mereka meminum anggur bersama. Karena tidak ada kue ulang tahun, mereka merayakannya dengan cara memanjat pagar sekolah. Setelah masuk, mereka menuliskan berbagai harapan dan keinginan mereka di papan tulis sekolah. Saat Fang Liang menemani Jinjin masuk ke toilet pria, ia mencoba mencium Jinjin, tetapi Jinjin buru-buru keluar. Ketika mereka berjalan berdua, Fang Liang meminta maaf, namun Jinjin justru menciumnya. Jinjin mengungkapkan perasaannya, bahwa sejak dulu, sejak Fang Liang menolongnya dari perundungan teman-temannya, ia merasa senang setiap kali Fang Liang ada di sisinya. Ia pun mengaku bahwa hingga sekarang, ia tidak ingin berpisah darinya. Mendengar pengakuan Jinjin itu, Fang Liang sangat bahagia, lalu memeluk Jinjin dengan penuh rasa haru. Sukiao yang melihat kejadian itu diam-diam dari kejauhan, merasa ikut senang atas kemajuan hubungan kedua sahabatnya itu. Tak lama kemudian, tiba-tiba ruangan sekolah diterangi oleh ratusan kunang-kunang yang berasal dari salah satu ruangan. Sukiao pun penasaran dan melongok ke dalam ruangan tersebut. Di dalamnya, ia melihat sebuah lukisan dirinya bersama teman-temannya, yang dihiasi lampu dan cahaya kunang-kunang yang berkelap-kelip. Beberapa saat kemudian, Lin Zilu muncul sambil menyanyikan lagu ulang tahun dan membawa sebuah kue di tangannya. Lin Zilu mengatakan bahwa ia datang menepati janjinya kepada Sukiao, yaitu akan bersamanya di hari pentingnya. Setelah meniup lilin dan mengucapkan terima kasih kepada Lin Zilu, Sukiao langsung memeluknya dan berkata bahwa ia sangat merindukannya. Ia juga menyampaikan rasa kesalnya karena Lin Zilu tak pernah menghubunginya. Lin Zilu kemudian menjelaskan bahwa selama masa persiapan ujian masuk perguruan tinggi, ayahnya memintanya untuk fokus penuh dan tidak berkomunikasi dengan siapapun. Namun sekarang, setelah dinyatakan lulus, ia telah mendapatkan kembali kebebasannya. Ia pun meminta maaf kepada Sukiao atas semua itu. Karena Sukiao belum sepenuhnya percaya, Lin Zilu menunjukkan pesan dari ayahnya sebagai bukti. Ketika Sukiao hendak merebut buku tersebut, tiba-tiba Lin Zilu memeluknya erat, lalu menciumnya. Sukiao pun menerima ciuman itu dengan penuh sukacita, sambil teringat akan semua kenangan indah mereka di masa lalu. Sebuah momen yang menandakan bahwa sejak saat itu, mereka resmi menjadi sepasang kekasih.